Halo, Shalom. Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan satu pesan firman Tuhan hari ini tentang Sipora. Siapa Sipora? Dia adalah istri dari Musa. Dan karakteristik Sipora adalah seorang yang patuh, seorang yang hormat, dan seorang yang setia. Nah, kita belajar bagaimana dan kita tahu bagaimana Tuhan pakai Musa dari seseorang yang tidak bisa menjadi bisa, dan dalam panggilan Tuhan membawa dia untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, menuju ke tanah Kanaan. Nah, kita mulai start dari sini. Bagaimana peran seorang wanitanya Allah yang bernama Sipora untuk mendukung perkara-perkara yang Tuhan mau buat dengan suaminya. Nah, saudara, perlu kita ketahui bahwa waktu seseorang ditetapkan oleh Tuhan untuk dipanggil oleh Tuhan, kita harus menjaga orang itu sampai rencana Tuhan tergenapi dan terjadi bagi orang itu. Ini penting apalagi sebagai suami dan istri. Nah, dalam hal ini Sipora mengerti bahwa suaminya Musa dipilih dan dipanggil dan ditetapkan sebagai orang yang tepat hamba Allah untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk bangsanya dibawa keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah yang berlimpah berkat. Tapi itu tidak mudah memang. Nah, Sipora mengerti peran dia sebagai seorang penolong dalam roh untuk menjaga panggilan suaminya. Itu gak main-main. Nah, satu ketiga ada satu perjanjian antara Allah dengan Musa, di mana Musa dikatakan dalam firman Allah itu bahwa dia harus menyunat anaknya sebagai tanda perjanjian, ikatan bahwa keluarga Musa adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah Tuhan kepada keluarga Musa. Ada ikatan dan perjanjian ini gak boleh sampai runtuh. Kalau ini gak terjadi, maka Tuhan akan berperkara dengan Musa, dan perkara itu gak main-main, saudara, membunuh. Nah, ini satu pesan yang penting, karena di tengah-tengah kesibukan Musa yang luar biasa, dia perlu seorang penolong yang sebagai reminder, mengingatkan untuk melakukan apa-apa yang harus dilakukan. Dan ini penting. Ia adalah seorang istri yang baik, ya. Dia adalah seorang istri yang patuh, dan apa yang Tuhan katakan kepada Musa, dia berusaha juga ikut mendengarkan. Nah, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam semak-semak duri yang menyala-nyala, ya, dan mengutus dia kembali ke Mesir, Sipora bersedia untuk membawa anak-anaknya mengikuti suaminya kemanapun Tuhan izinkan dan suruh untuk pergi. Musa, dia membawa semua anak-anaknya juga ikut pergi, sekalipun melihat ada banyak kesulitan, karena kita tahu memang Musa waktu disuruh, dia sendiri pernah berkata, jangan aku ini gak cakap berbicara, tapi jika Tuhan memanggil, betul Tuhan akan melengkapi orang itu, dan itu kenyataannya Musa dilengkapi. Nah, Sipora selalu menolong suaminya dalam segala keadaan. Nah, selama 40 tahun di padang gurun, ya, padang belantara, masa itu adalah masa yang dimana Musa mengalami penghancuran, proses demi proses terjadi dalam kehidupannya agar terbentuk menjadi orang yang paling lemah lembut. Makanya kita katakan bahwa Musa punya satu roh yang luar biasa, itu roh lemah lembut. Nah, roh lemah lembut ini terjadi karena apa? Mengalami banyak sekali pemberontakan orang-orang yang menantang dia. Tapi disitulah akhirnya lahirlah sebuah karakter yang baik, karakter kelembutan. Ada pesan roh buat kita semua juga, saudara. Kalau saudara meminta, berikan aku roh kelembutan, Tuhan izinkan saudara menghadapi banyak tantangan, dicemooh, dibenci, ditantang, sampai benar-benar keakuanmu dihancurkan. Tetap belajar mengampuni, tetap belajar setia melayani Tuhan, dan tetap bersyukur. Musa akhirnya mendapatkan roh ini, karunia ini, karakter yang baik ini, yang itu karakter lemah lembut, saudara. Nah, di dalam firman Tuhan, Keluaran pasal 2 ayat 21 sampai dengan 22, kemudian Keluaran pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 26, ya.
kita baca di sini bagaimana ada suatu waktu Musa lupa untuk menunaikan satu perjanjian besar seperti yang saya bilang tadi di awal. Ini perjanjian besar karena perjanjian antara Musa dengan Allah, antara keturunan Musa dengan Tuhan Allahnya. Sehingga perjanjian besar ini dia harus melakukannya. Nah, keluarganya dengan Tuhan itu adalah satu perjanjian yang sakral, dan Tuhan mau Musa nggak boleh melupakan perjanjian itu. Nah, Tuhan mau Musa mengikat dirinya kepada dia dengan Tuhan sebagai sebuah perjanjian kudus yang sakral, yaitu dia harus menyunat anaknya. Tetapi di dalam perkara-perkara yang Musa harus jalani, ya, kepada bangsa Israel ini banyak persemutan mereka. Soalnya saudara, setiap hari ada aja persemutan, dan sangat orang bilang kalau jadwal itu sangat padat Musa. Karena apa? Setiap hari ribuan orang mengeluh kepada dia. Tapi ini membuat Musa akhirnya melupakan atau tidak ingat tentang perjanjian yang Tuhan katakan. Karena Tuhan bilang gini, hari ini kamu harus menyunat anakmu, kalau tidak aku akan membunuh engkau, dan besok kamu tidak akan ada lagi di hadapanku. Mengerikan sekali saudara. Nah, perjanjian ini yang membuat Musa akhirnya harus melakukan itu. Tetapi dalam semua tugas tanggung jawabnya ini, Musa lupa untuk melakukannya. Nah, apa yang terjadi? Tuhan berkata begini, ini adalah tanda dikuduskan dan dimeteraikan sebagai milik kepunyaan Tuhan, karena semua orang Israel tahu bahwa mereka harus disunat, dan itu dimulai dari semua anak laki-laki yang ada. Nah, Musa akhirnya lupa. Nah, dalam cerita ini luar biasa. Sipora akhirnya dia bertindak untuk menyunat anaknya, sehingga besok hari Tuhan berkata kepada Musa, untuk istrimu menyelamatkan engkau, karena kalau tidak hari ini engkau tidak ada di hadapan. Saudara bisa bayangkan peran seorang istri penolong di dalam roh itu penting sekali untuk menjaga amanat agung Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita masing-masing. Penting sekali saudara. Oleh karena itu, mari, entah suami kita yang dikasih Tuhan panggilan roh, entah anak-anak kita, entah sahabat teman kita, sama mereka yang Tuhan sudah percayakan mereka di bagian masing-masing, mari kita dukung mereka, mari kita jaga mereka dengan roh kita. Ada hal-hal yang Tuhan nyatakan bagi mereka, mari kita bantu mereka untuk mendapatinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dan Tuhan memakai mereka. Saya ada di sini, saya juga ingin mendukung iman saudara, mendukung roh saudara, untuk saudara tetap ada dalam panggilan Tuhan, saudara tetap ada untuk berdiri bagi Dia, dan saudara tidak pernah lupa sebagai satu perjanjian kekal yang Tuhan suruh saudara lakukan, saudara tidak pernah lupa untuk melakukannya. Oleh karena itu, mari ambil semua kesempatan ini untuk menjaga suami kita, menjaga anak-anak kita, menjaga orang-orang yang kita kasihi dalam panggilan ilahi yang kudus, supaya mereka berkenan terus di hadapan Tuhan, dan Tuhan pakai mereka dengan cara ajaib memberkati banyak orang. Haleluya.